Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mewawancari masnya. Boleh tahu sebelumnya namanya siapa, Mas? Nama saya Husen. Husen ya, berarti saya bisa panggil Mas Husen ya, Mas ya? Ya, oke. Ini saya dari salah satu mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang ya, Mas ya? Boleh melakukan wawancara di sini ya, Mas ya? Nah, ini yang pertama, kalau boleh saya tahu, apa sih nama perusahaan kaca ini, Mas? Kalau dari ini sebenarnya sih masih toko Tanjung Wangi. Oh, namanya Toko Tanjung Wangi ya? Oke. Tapi kalau untuk produksi sendiri ya? Kalau untuk produksi kita paling sebenarnya sih lebih ke rumahan, melayani ke rumahan. Oh gitu. Rumah. Oke. Kalau boleh saya tahu ini sih berapa lama ya perusahaan kaca Tanjung Wangi ini berdiri? Kurang lebih sekitar 15 tahun. Kurang lebih 15 tahun ya. Berarti sebelumnya ada dari keluarga? Ada. Oh gitu. Berarti diteruskan ya? Teruskan. Oh, diteruskan ya. Berarti ini kalau boleh saya tahu inisiatif pertama yang membentuk perusahaan ini siapa ya, Mas ya? Kalau untuk pembentuknya sih itu Bapak Hasyim Asyari yang udah almarhum. Perusahaan kaca Tanjung Wangi ini ke depannya biar tetap maju gitu. Apalagi bisa berkembang lah biar lebih pesat atau buka cabang-cabang selanjutnya di mana gitu. Ini pertanyaan terakhir Mas ya yang lebih menarik gitu ya. Kan ini perusahaan ini udah mulai berdiri ya. Nah, saya sebagai mahasiswa atau Mas sebagai penerus lah ya. Saya mau tahu apa sih harapan Mas buat perusahaan kaca Tanjung Wangi ini ke depannya biar lebih maju gitu, Mas. Ya, harapannya tentu penjualan semakin naik dan Oh, ya. usahanya makin lancar. Iya. Itu aja sih kurang lebih. Dan semoga tahun-tahun berikutnya bisa buka cabang di mana-mana ya, Mas ya. Ya. Amin. Udah sih saya gitu aja ya, Mas ya. Semoga perusahaan ini lebih maju lagi, dan untuk para mahasiswa semoga terinspirasi untuk membuka suatu perusahaan ya, Mas ya. Nah, saya gitu aja, Mas. Makasih untuk informasinya ya, Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Fadia Putri. Di sini saya dari mahasiswi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, di sini saya dari kelompok yang terdiri atas nama saya sendiri, untuk Santana Silain dan Pahan Jaki. Di sini kita akan menjelaskan tentang observasi perusahaan yang telah kita observasi, yaitu perusahaan CP Tanjung Wangi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil observasi yang telah kami observasikan. Nah, di sini kami mengobservasikan perusahaan CP Tanjung Wangi. Nah, CP Tanjung Wangi itu adalah sebuah perusahaan kaca yang berdiri pada tahun sekitar 2005. Nah, di sini untuk perusahaan Tanjung Wangi sendiri yaitu berada di Jalan Haji Ronggowaluyo nomor 74 Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang. Biasanya perusahaan ini itu buka sekitar dari jam 8 sampai jam 4 sore. Cuman kalau semisal mungkin untuk ada customer yang bisa melebihi, nah perusahaan tersebut bisa untuk buka lebih lama. Untuk sejarah perusahaan ini, CP Tanjung Wangi adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahana seperti aluminium, kaca, besi, spandek, dan lain-lain. Adapun bidang usaha yang saat ini sedang mereka geluti yaitu pengerjaannya sebuah plafon atau seperti Parisi Gibson ya, atau Pasiboard, Versiboard gitu, seperti kaca atau yang ada bingkainya gitu ya mungkin. Nah, selain itu juga untuk kaca yang berbahan kayu, mereka itu mendesainnya dengan mungkin secara bagus ya. Untuk logo perusahaan CP Tanjung Wangi yaitu seperti ini. Ya, mereka membuat seperti itu ya. Untuk visi misinya seperti kebanyakan perusahaan, cuma untuk visi misi perusahaan CP Tanjung Wangi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, bahan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan seperti aluminium ya. Mungkin visi misinya yaitu pertama meningkatkan daya saing perusahaan di industri jaya perdagangan dengan mengembangkan pelayanan perdagangan yang mungkin lebih baik ya. Untuk meningkatkan pelatihan SDM untuk menghasilkan tenaga kerja
yang berkualitas dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perusahaan ini. Nah, yang saya tahu untuk CP Tanjungwangi sendiri ini perusahaan yang cukup lumayan sudah besar, mungkin yang berdiri sekitar tahun 2005 dan sampai sekarang sekitar tahun 2021, mungkin perusahaan yang berdiri cukup sudah lama ya. Nah, perusahaan ini berasal dari Karawang sendiri, cuman yang mendirikan itu adalah orang Bandung. Sebelumnya perusahaan ini dipegang oleh Ibu Ati, tapi sekarang perusahaan ini dikembangkan oleh anaknya. Nah, jadi kenapa saya mengambil perusahaan ini? Karena perusahaan ini perusahaan yang bisa dibilang cukup bagus untuk kedepannya. Usaha Kaca Tanjungwangi memproduksi dua barang jadi dan barang mentah. Barang mentahnya tersendiri itu dia menjual berbagai kaca, jenis kaca. Ada yang kaca rumah, etalase, akuarium. Kalau untuk barang jadinya tersendiri, mereka sudah menerima jasa pemasangan, jadi langsung jadi. Dan untuk penjualan mereka itu secara offline, jadi mulut ke mulut, dan mereka itu sudah mempunyai pelanggan yang lumayan banyak. Untuk modal tersendirinya, modal pertama usaha Kaca Tanjungwangi itu 100 juta. Dan untuk pencatatannya itu, income-nya itu, masuk dan keluarnya itu sudah menggunakan komputer. Jadi sudah dicatat semuanya di komputer. Modalnya berapa per bulan dan keuntungannya berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Zaki Kamal dari MN19I akan melanjutkan penjelasan dari saudara saya Santana Silayan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua aspek, yaitu tentang bagaimana manajemen penentuan harga produk dan harga produk hariannya, dan yang terakhir manajemen dalam menghadapi COVID-19. Nah, di sini yang pertama yaitu manajerial penentuan harga produk dan penjualannya per hari. Di sini di produk kaca PT Tanjungwangi ini penjualannya dalam sebulan yaitu mencapai 100 juta rupiah. Dan jika kita hitung-hitung dalam sehari, perusahaan PT Tanjungwangi ini bisa mendapatkan meraup untung sekitar 3,3 juta per hari. Nah, buat yang terakhir, manajerial dalam menghadapi COVID-19, di sini ada 4 cara bagaimana cara menghadapi COVID-19 bagi perusahaan agar tidak bangkrut atau tetap berjalan. Yang pertama yaitu produk harus relevan, dan yang kedua yaitu promosi. Perusahaan harus pintar terus berpromosi sehingga perusahaan itu tetap ada dan tetap eksis dimanapun, kapanpun. Dan yang ketiga yaitu memaksimalkan layanan online. Nah, dengan promosi kita harus bisa memaksimalkan layanan online di sini. Kita bisa men-share lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat YouTube, lewat media sosial dan lainnya. Dan yang terakhir, cara perusahaan untuk bertahan di COVID-19 ini, kita bisa dengan empati. Kenapa dengan empati? Karena perusahaan bisa memaksimalkan empati tersebut. Misalnya perusahaan itu bisa menyumbangkan produk itu ke orang-orang yang terdampak COVID-19, atau menjual ke yang lebih membutuhkan, atau menjual ke yang lagi berjuang menghadapi COVID. Sekian dari saya. Segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan observasi ke perusahaan Aksa yang bergerak di bidang internet yang bertepatan ada di perumahan Karaba Indah. Di sini saya akan sedikit tanya-tanya Pak, observasi perusahaan yang baru ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Nama saya Santana, saya Ahmad. Ahmad Hasim. Kami di sini dari kelompok penganggaran akan sedikit bertanya-tanya Pak tentang bagaimana sih perusahaan ini bisa dibuat, berapa lama perusahaan ini didirikan, ini seperti itu Pak. Yang simpel aja dari kami. Yang pertama tuh pertanyaannya, nama perusahaan ini tuh apa Pak?
nama perusahaan, jadi Aksa ini nama produk. Kalau nama perusahaannya PT Dankom Mitra Abadi. Itu kebetulan didirikan berdomisili di Sumatera Bekasi di tahun 2014. Kita bergerak di bidang IT. Dan core bisnis awalnya itu adalah voice Citra. Nah, sekarang sedang merambah kebetulan tahun ini ke internet service provider. Nah, kita baru dapat lesson dari hostel. Kalau untuk didirikannya perusahaan Aksa ini tahun berapa Pak? Kalau PT Dankom Mitra Abadi sendiri itu berdiri tahun 2014. Tapi divisi internet itu baru kita dapat license itu tahun 2021 pada bulan April kemarin. Bulan April, jadi di situ kita mendapatkan license dari hostel. Langsung di situ kita diberikan kewajiban oleh hostel untuk menggunakan internet. Dan kebetulan kita dapat license-nya itu di Karawang. Di sini, uji operasinya di Karawang. Jadi kita menggunakan di Karawang dulu. Kalau buat inisiator pertama nih mendirikan perusahaan Aksa ini, siapa nih Pak inisiator pertamanya yang membuat perusahaan Aksa di Karawang ini Pak? Kalau inisiator pasti ya ownernya ya. Ya. Ownernya sih saya sendiri. Lagi ada saya namanya Pak Muslim. Yang ada perusahaan itu berdua. Kalau buat tujuan didirikan perusahaan ini, tujuannya tuh apa Pak? Ya, kalau tujuan sih sebenarnya ya pasti sama ada semuanya, cari nafkah ya. Kebetulan memang background latar belakang kita itu kita sama-sama satu tempat satu kampus. Saya dulu di Telkom, kalau sekarang di Telkom University. Ya. Ya, di Bojong Soang. Kebetulan memang kita lulus kuliah juga, saya lulus kuliah itu dapat tempat kerjanya juga di bidang IT juga, di bidang Citrang juga. BPN sudah sama. Ini tahun 2014. Sebenarnya saya pribadi sudah mempunyai perusahaan itu tahun 2006. Tapi dengan deadline ini, saya inisiatif dengan PNOS menjadikan perusahaan lagi di tahun 2014. Jadi kita satu sinergi lah dengan PNOS itu, membangun satu perusahaan yang backgroundnya di IT. Kita menawarkan apa yang sudah memang kita pengalaman di situ ya. Kita pengalaman kita di bidang voice. Dan di situ memberikan 2014 memberikan kita cari customer yang pertama-tama customer yang kita cari yang Kalau untuk SDM-nya sendiri kalau di Aksa itu bagaimana ini Pak? ya SDM-nya itu Ada berapa dan sekarang berapa? kalau untuk divisi internet ya kebetulan karena kita dapat license dari Karawang, jadi SDM-nya itu kita cari di sini aja di Pikiran sini aja. Jadi untuk awal kita ada satu manajer, dua admin dan dua technical, dan satu lagi untuk technical manager kita dibantu oleh divisi kita di Bekasi. Struktur yang di Karawang. Kalau di Bekasi sendiri dia kan beda divisi. Di sana ada sekitar 30 karyawan. Tapi mereka tidak mengerjakan internet, mereka mengerjakan yang voice saja. Di sini beda lagi. Kalau yang bergerak di bidang internet berarti yang di Karawang gitu ya? Kalau sistem perusahaan ini dipegang bagaimana sistemnya Pak? Maksudnya kita jadi kayak ada pelanggan yang mau pasang wifi kita input gitu apa gimana Pak? Biasanya kalau sekarang sih kita belum marketing kita masih mengandalkan dari karyawan. Misalkan Pak ini sekarang karena lingkupnya belum terlalu besar, kecil, jadi kita berdekatan dengan masyarakat aja. Nah kita nanti menunjukkan kualitas kita di situ. Ya
kalau strategi saya insya Allah sih, jadi kita memberikan kualitas pada masyarakat, kualitas yang bagus, terus pelayanan yang baik. Nanti saya yakin itu nanti dari mulut ke mulut, karena ini kan belum terlalu besar ya, semakin baru bicara karantina. Jadi dari sini dari mulut ke mulut itu biasanya promosi lebih kencang lagi. Jadi kalau ada customer datang ke sini, nanti mendaftar bisa lewat email, bisa lewat WA, atau datang sendiri langsung ke kantor AXA. Itu nanti akan di follow up oleh dari admin yang di atas ini. Nanti akan diberikan form registrasi. Form registrasi nanti diminta untuk mengisi kalau customer itu untuk diminta untuk mengisi form registrasi, lalu memberikan fotokopi KTP dan nomor telepon yang bisa dihubungi, yang pastinya dengan alamat rumah yang dipasang juga. Dari situ nanti kita akan mengirimkan teknikal rumahnya untuk disurvei apakah di situ fasilitas kita bisa melayani atau tidak. Maksudnya kan di sana harus ada tiang yang sudah terpasang, terus harus ada jaringan yang sudah terpasang juga. Kalau memang di situ belum terpasang, ya paling nanti kita menjanjikan dulu kepada yang customer itu apa kira-kira akan dipasang. Kalau memang sudah ada, mungkin besoknya setelah syarat-syarat yang terpenuhi semua, langsung kita bisa pasang, langsung bisa tarik namanya pemasangan modem, pemasangan box MNC, dan sebagainya harus aktif. Berarti MNC ini lebih mengedepankan kualitas ya Pak ya? MNC itu sebenarnya MNC AXA. Jadi kalau MNC itu namanya layanan tambahan dari kita. Kebetulan yang kita dapat itu lesson itu bukan FTTP-nya, tapi yang kita dapat itu internet service provider. Nah, internet service provider kita memberikan layanan internet. Nah, kalau TV-nya sendiri kita bekerja sama dengan MNC. Karena yang punya lisensinya adalah mereka, MNC. Jadi kita menggandeng MNC oleh untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini tambahan. Kalau kita nih sebagai konsumen mau pasang WiFi nih di luar kawasan bisa nggak Pak? Kalau sekarang belum bisa ya. Jadi kalau untuk AXA itu input kita sekarang baru di Desa Wadas saja. Karena memang jaringan kita baru terpasang di situ. Jadi kita fokus dulu bertahap. Jadi di Desa Wadas mungkin kedepannya setelah ini settle, setelah ini kan belum 100% kita bisa melayani 100% juga di Desa Wadas ini. Jadi kalau udah oke semua, mungkin kita nanti akan mengembangkan sayap mungkin nanti ke Komunas, lain seperti itu. Kalau untuk harapan dan impian PT AXA ini, PT dan Komitra Abadi. PT dan Komitra Kalau Abadi. AXA itu kan nama produk. Kedepannya Kedepannya mudah-mudahan kita dari PT dan Komitra Abadi bisa memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat, bisa memberikan layanan internet yang murah, yang terjangkau untuk masyarakat, sehingga kita semua di sini bisa mendapatkan internet yang kualitas bagus, harga murah dan terjangkau. Dan juga ada juga kedepannya kita yang membantu. Pertama mungkin kita ke Desa Wadas dulu, Desa Wadas, perekonomian Desa Wadas, dan mungkin kita akan membantu Desa Wadas untuk mengembangkan Desa Pintar. Desa Pintar itu adalah satu program pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah, dan di mana itu bisa memudahkan masyarakat untuk masyarakat untuk mengakses ke desanya, mungkin untuk mempermudah administrasi dan untuk mengembangkan UKM. Jadi dia mengembangkan UKM mungkin dipromosikan di apps-nya di Desa Pintarnya itu. Juga mengembangkan nanti mungkin CCTV nanti akan kita pasang di setiap RT yang di Desa Wadas ini yang terpasang AXA yang ada jaringannya. Jadi nanti user passwordnya kita kasih nanti ke si PRT-nya untuk memantau lingkungan sekitarnya. Itu mungkin yang kita rencanakan untuk di Desa Wadas awal-awal ini. Ya Pak, mungkin segitu saja pertanyaan dari kami. Semoga observasi ini bisa jadi bagian dari promosi perusahaan Bapak juga ke depannya. Soalnya nanti juga bakal saya upload di YouTube ya. Semoga aja bisa jadi impian buat kita semua ya Pak ya.
Gitu aja sih dari kelompok kami, Pak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Shalom. Nama saya Santana Selain dari manajemen 19I. Ingin mempresentasikan hasil observasi saya di PT Mitra Abadi yang bergerak di bidang industri. PT Mitra Abadi tersendiri itu bergerak di bidang internet IndiHome, dan PT dan Komitra Abadi tersendiri terletak di perumahan Karabah Indah. Sudah memiliki pelanggan yang lumayan banyak PT dan Komitra Abadi tersendiri. Mereka itu seperti mempunyai paketan bulanan, seperti tiap bulannya itu berapa Mbps yang akan dipasang oleh pelanggan. Kan ada pasarannya berbeda-beda dan harganya juga berbeda, kecepatannya juga berbeda. Jadi PT dan Komitra Abadi ini berdiri pada tahun 2019. PT dan Komitra Abadi sudah memiliki beberapa aspek seperti aspek hukum, aspek ilegalitasnya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada penyampaian kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami di sini dari kelompok UMKM. Tugasnya itu observasi wawancara. Masih 4 jam mengenai Karawang ini. Dengan siapa Bu boleh tahu? Oh, Ibu Tanggi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kami akan tanyakan Bu. Yang pertama tuh nama lokasinya apa ya Bu? Kalau boleh tahu. Berapa lama kan pinjam ini berdiri? Iya, siapa? Oh iya. Inisiator pertama yang membentuk koperasi ini siapa ya Pak? Itu kan dari dulu, kan dari tahun 98 aja. Oh, dari tahun 98. Kalau buat tujuan koperasi ini sendiri apa tuh Pak? Kita pilih yang Visi misi koperasi ini apa tuh Pak? itu saya kan juga pegang surat. Iya. Ini untuk membantu sore masyarakat ya. Oh Ini iya. kan seperti anggota kita punya. Oh iya. Kalau buat anggota nih Pak, berapa banyak anggota koperasi ini? Dari yang aktif itu paling sekitar 200 orang yang aktif. Yang aktif saya lihat 200-an. Banyak juga ya Pak. Kalau struktur organisasinya bagaimana tuh Pak? Kita itu struktur biasa, ketua, jadi saya sudah Boleh Pak. Ada ketua, sekretaris, bendahara, ya umum dalam organisasi apa ya? Ya. Kalau sistem koperasi ini berjalan itu seperti apa ya Pak? Kebetulan kita kan kerjasama sama Bukopin. Jadi Oh. untuk itu kita dari Bukopin. Oh iya, jadi ada kaitannya sama Bang Bukopin ya Pak ya? Kalau maaf nih Pak, modal koperasi ini dari mana ya Pak? Pertama dari ketua, Pertama dari ketua. dan pihak ketiga dari anggota. Oh, Dari Bukopin. Oh, berarti ada 3 ya Pak ya? Ada 3. Ketua, pihak ketiga, sama Bang Bukopin. Ya. Kalau mau ini ya Pak, saya mau nanya syarat menjadi anggota koperasi itu seperti apa ya Pak? KTP, KTP. dari tabungan. Oh iya yang KTP, KK dan lain-lainnya ya. Ya. Kalau misalnya kami nih mau pinjam ke koperasi syaratnya apa aja Pak? Pertama kan jadi anggota dia Jadi anggota terlebih dahulu. dan anggota itu kan jadi anggota yang di tabungan. Tabungan
dengan Bu Kopi berarti. Kalau saya sih bisa. Oh, suami Oh, kita sistemnya aja. Oh, sistemnya Bu Kopi Jadi kita udah kita kayak properti lain. Oh, iya iya Pak. Kalau sistem perhitungan koperasi ini seperti apa ya? Kalau kita itu dari sesuai dari kopi aja. Dari kopi aja udah Tapi udah ada cara kualitasnya jadi sangat juga kita tuh dengan kita kopi juga. Oh, iya iya. Jadi nggak kemana-mana hubungan. Karena kan udah berbuat dengan diri juga. Oh, iya iya. Kalau dengan perizinan koperasi ini syarat mendirikan koperasi seperti apa? Kalau boleh tahu Pak. Cara pendidikan koperasi itu pertama ada anggota dulu ya. Pertama harus ada anggota aja ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, harapan Bapak nih buat koperasi ini ke depan itu seperti apa Pak? Jadi koperasi ini dapat membantu masyarakat ini. Ya, Jadi kan dari segi kebiayaan, harga. Kalau kita enaknya itu karena udah kita tahu kopi kan. oh ya, ya. Harapannya bisa lebih maju lah ya. Lebih maju, lebih baik lagi ya. Berarti ya Pak ya. Baik Pak, segitu aja pertanyaan saya. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Kita juga lagi ada tes. Iya Pak. Jangan lupa channel Pak. Standar Pak. Ya Pak. Makasih Pak ya. Kita kan. Iya Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum.